Syirik ini pasti penyebab orang itu su'ul khatimah. Makanya memastikan bahwasanya kita ini dalam kondisi iman yang terjaga dari segala macam kesyirikan itu sifatnya fardu ainin dan harga mati yang tidak bisa ditawar. Kalau ada yang masih menyimpan barang-barang yang dikeramatkan, lalu menghormati dan takzim kepada barang-barang itu, maka sesungguhnya lepaskanlah semua kesyirikan itu sebelum datangnya hari ketika tidak ada lagi manfaat penyesalan. Orang yang mungkin pernah mendatangi dukun, paranormal, atau sering mendengar ramalan-ramalan di akhir tahun ketika dulu belum paham, belum mengerti. Saatnya bertaubat. Sebelum itu bisa menjadi salah satu sebab yang membuat kita terkejut, yaitu adalah kematian pada su'ul khotimah. Ya, inilah yang pertama, seseorang itu mendapatkan su'ul khotimah. Yang kedua, yang bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan su'ul khotimah, taswifut taubah. Yaitu taswif itu melambat-lambatkan taubat. Taswif itu takjilut taubah. Bukan takjil ya. Karena ada takjil, ada takjil. Ada pakai hamzah, ada pakai ain. Kalau pakai ain, takjilut taubah itu menyegerakan taubat. Tapi ada yang kedua, takjilut taubah. Takjilut taubah itu pakai hamzah. Dia melambat-lambatkan taubat. Dia akan berkata besok, 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 besok. Sampai akhirnya diwafatkan dalam dosa itu yang tadi kita sampaikan di awal-awal. Orang kalau dia berbuat dosa, tidak lekas bertobat, terus numpuk-numpuk, maka Allah akan tinggalkan dia dengan dosa itu. Dan dosa itu akan mengiringi dia dan menghiasinya dalam tanda kutip pada saat matinya. Ya, Masya Allah ya. Tentunya inilah yang kita khawatirkan. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab ini menceritakan yaitu tentang seseorang yang dia terbiasa main dadu, main judi gitu. Ketika meninggal dunia, maka kemudian dia menyebutkan angka-angka judi yang selalu dia sebutkan itu. Dia matinya dalam kondisi su'ul khatimah karena dia melambatkan taubat. Makanya sampai kita jumpai Bapak dan Ibu, Imam Ibnu Qayyim itu berkata, salah satu setan itu punya panah beracun yang diarahkan untuk menyesatkan manusia. Panahnya setan itu banyak. Tapi di antara salah satu panahnya setan itu bernama taswif. Taswif itu apa? Melambat-lambatkan taubat. Dilambat-lambatkan taubatnya. Nah, itu panah yang paling disukai oleh setan. Dia mengatakan besok, 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 besok. Dan akhirnya sebelum besok datang dia telah meninggal dunia. Ketika dia melambatkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Makanya kita harus tahu ya. Nabi Adam dengan iblis itu persamaannya 3. Perbedaannya 1. Tapi cara pulangnya berbeda. Persamaannya apa? 3. 1. Sama-sama melakukan satu dosa. Sama-sama melakukan satu dosa. Iblis melakukan satu dosa. Tidak mau sujud kepada Adam. Adam memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua dihukum oleh Allah. Dua-duanya dihukum. Yang ketiga hukumannya sama. Diturunkan dari surga. Tentunya Adam diturunkan di bumi. Iblis membangun kerajaannya di atas air. Wa kana arsyu 'alal ma' dalam hadis riwayat Muslim. Kerajaannya iblis itu di atas air. Air yang mana kita nggak ngerti. 3 persamaan iblis dengan Nabi Adam. Perbedaannya 1. Nabi Adam kemudian disesali dan beliau bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adapun iblis tidak mau bertobat. Dari perbedaan yang terakhir inilah Allah menjadikan cara pulangnya mereka berbeda. Iblis kembali kepada neraka yang menyala-nyala dan Adam kembali kepada kenikmatan surga. Inilah yang menjadikan kita memahami. Taubat ini merupakan keberuntungan. Orang yang beruntung itu, kata para ulama salaf, orang yang sebelum berpisah ruh dari jasadnya, maka dia telah kembali kepada Allah dengan taubat dan penyesalannya.
Saya ulang kembali. Para ulama salaf itu mengatakan orang yang beruntung itu adalah orang yang mereka sebelum roh itu meninggalkan jasadnya, maka sebelum roh itu kembali pulang, maka hatinya telah pulang untuk bertobat dan menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Maka semacam inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui betul untuk terhindar dari sifat su'ul khotimah itu adalah mereka-mereka yang senantiasa berkomitmen kuat untuk bertobat setiap waktunya. Dan bertobat itu tidak usah diundur-undur. Lalu mengikuti bisikan setan. Alah udahlah sekalian besok-besok aja. Sekalian setelah itu selesai. Kalau sekarang masih saya nikmatin. Jangan. Tobat. Lalu kemudian orang yang selalu memperbarui tobat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dalam satu riwayat Muslim diterangkan kalau ada manusia itu melakukan dosa lalu dia bertobat, Allah itu berfirman di atas arasnya, hambaku ini telah berdosa lalu dia bertobat karena dia tahu aku adalah zat yang maha menerima taubat, aku ampuni dosanya. Lalu dia dosa kembali, bertobat kembali, hambaku ini berdosa, bertobat, berdosa, dia bertobat lagi karena tahu aku adalah zat yang maha pengampun, aku ampuni lagi. Loh, hambanya ini berdosa lagi, bertobat lagi. Dia berdosa lagi, dia bertobat lagi. Maka kemudian kata Allah, hambaku ini berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat lagi. Aku ampuni lagi dosanya. Lalu berdosa kembali, kata Rasulullah. Maka Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Berbuatlah apa yang kamu mau. Selama kamu bertobat, maka aku akan ampuni. Selama tobat kamu sungguh-sungguh. Imam Nawawi berkata apa? Ampunan Allah itu selalu lebih banyak daripada dosa manusia. Ya. Selama dengan satu kondisi dan syarat. Jangan meremehkan. Tapi betul-betul bertobat. Tapi setelah kita nahan, berupaya, kok tergelincir lagi. Tobat lagi, jangan putus asa. Allah tidak suka dengan orang yang berputus asa. Maka yang kedua, penyebab orang itu jatuh dalam su'ul khatimah, yaitu penyakit taswif. Taswif itu melambat-lambatkan taubat. Dan akhirnya menjadi penyebab su'ul khatimah. Yang ketiga, kebiasaan buruk yang dia lakukan, sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan sampai dia meninggal dunia. Ya, makanya kita menjumpai bahwasanya dalam salah satu riwayat kita mendapati man asya ala syai' mata ala syai' fi ma'nahu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat, barang siapa yang hidup atas satu kebiasaan, maka dia akan dimatikan pada kebiasaan itu. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Imam Qurtubi menerangkan ada orang yang biasanya main judi dengan dadunya, maka dia menyebutkan dadu itu ketika dia meninggal dunia. Kebiasaan itulah yang akan menjadikan seseorang itu akan dimatikan oleh Allah. Makanya omongan apapun itu harus hati-hati. Omongan itu bisa mempengaruhi bagaimana ketika kita meninggal dunia. Makanya kebiasaan yang buruk itu menjadi penyebab su'ul khatimah. Yang keempat, yaitu adalah penyebab orang itu su'ul khatimah itu apa? Yaitu adalah ketika dia memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari jalan yang telah disepakati oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu termasuk penyebab orang itu su'ul khatimah. Ada orang ketika meninggal dunia dia menyebut nama makhluk, itu bukan menyebut nama Allah. Itu termasuk salah satu kematian su'ul khatimah. Ya. Kemudian yang kelima, terakhir, penyebab orang itu jatuh dalam pengaruh su'ul khatimah itu apa? Karena lingkungan yang rusak. Akhirnya dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya kita lihat kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu ketika pada saat sakitnya yang keras didatangi oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya, kulli kalimatan uhajju bika indallah ya Abu Thalib. Wahai pamanku yang aku cintai, katakanlah kepadaku satu ucapan yang bisa aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah. Pada saat itu ada Abu Jahal. Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang? Rasulullah mengulang kembali lebih kuat. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang bisa aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah. La ilaha illallah. Ayo ucapkan Muhammad Rasulullah. Kembali Abu Jahal berkata, apakah kamu Abu Thalib akan meninggalkan agama nenek moyang?
maka ucapan itulah yang lebih diikuti oleh Abu Thalib daripada ucapan Rasulullah, walaupun dia tahu Rasulullah itu berada di atas kebenaran. Nah, disitulah kita akhirnya mengetahui lingkungan dan teman yang buruk itu bisa mempengaruhi bagaimana cara kematian kita. Nah, itulah perkara-perkara yang kita dapatkan dari meninggalnya seseorang itu ketika dalam kondisi su'ul khatimah. Orang yang terbiasa minum alkohol akan dia itu dimatikan dalam kondisi alkohol yang dia minum itu. Makanya ada sebuah riwayat yang bagus. Halaman 91. Menurut riwayat An-Nasai dari Utsman, jauhilah khamar karena khamar itu biang dari segala kejahatan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki ahli ibadah dari umat sebelum kalian, dia dicintai oleh wanita pelacur. Dia ini ahli ibadah, tapi wanita pelacur itu senang sama dia. Wanita ini mengirimkan pesan kepada laki-laki yang soleh itu. Nah, dengan mengucapkan tipu muslihat. Datanglah kepada kami untuk menyaksikan syahadat kami. Nah, laki-laki ini tentunya mau. Ternyata perempuannya ada yang mau syahadat. Laki-laki itu pun berangkat bersama pembantunya. Setiba di sana, ternyata pembantu itu mengunci rumah itu bersama sang wanita yang menjadi majikannya. Ternyata wanita itu cantik sekali yang menjadi pelacur itu. Di hadapannya ada anak kecil, ada khamar. Wanita itu berkata kepada laki-laki ahli ibadah, sebenarnya demi Allah aku tidak mengundangmu untuk bersyahadat, tapi aku ingin supaya kamu datang untuk menyetubuhiku. Atau minum khamar, atau bunuh anak ini. Maka yang dipilih oleh laki-laki itu, dia memandang zina, minum khamar, bunuh anak kecil. Maka kemudian dia memilih, saya minum khamar. Maka kemudian setelah itu dia minum khamr. Ternyata ketika minum khamr minta nambah. Dan ketika dalam kondisi mabuk dia berzina dengan wanita itu. Setelah dia berzina dengan wanita itu, maka dia khawatir dilihat sama anak kecil itu juga dibunuh. Akhirnya apa? Semua kerusakan-kerusakan yang lain itu akhirnya dilakukan. Makanya kan dinamakan khamr. Bapak dan Ibu tahu kenapa dinamakan khamr? Kullu ma yukhamirul aql fa huwa khamrun. Apapun yang menutupi akal itu namanya khamr. Makanya alkohol, drugs, narkoba itu selalu gandengannya banyak. Gandengannya dosa dan zina. Orang pakai narkoba itu biasanya gandengannya kalau nggak khamr ya. Orang kalau nggak gandengannya dosa-dosa kejahatannya perempuan. Ataupun kemudian zina dengan laki-laki. Nah, pada saat itulah dia dimatikan dalam kondisi khamr itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hal-hal yang kita peroleh dari pelajaran tentang su'ul khatimah. Semoga kita mampu untuk memberikan penjagaan dan imunitas keimanan kita dari perkara yang bisa menjerumuskan seseorang di antara kita kepada su'ul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad